Sebelum videonya dimulai, gue pengen kalian tahu ada game seru lagi nih guys, yaitu Blast Hero Royal Raiders. Game ini adalah game petualangan menembak bola di mana kalian akan melemparkan bola dengan menarik untuk menargetkan atau membombardir musuh dengan keterampilan menembak mereka masing-masing guys. Yap, game ini itu player versus player guys. Nah, serunya buat gua di sini adalah lu bisa bebas banget customisasi guys. Apalagi nih ya, kalian bisa melatih hewan-hewan peliharaan yang imut-imut guys di dalam game ini. Dan hewan itu bisa berpetualangan dengan kalian untuk menambah warna dan kehidupan di game ini guys. Nah, buat kalian yang ingin download game ini, silahkan cek linknya yang gua sediakan di deskripsi video ini guys. Hai para nego user dan kaum ibu, kaum jantan yang udah pada sunat semua ya. Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas anime-anime magic action dengan sedikit fantasi, yang dimana karakter utamanya itu bisa dibilang cukup hebat dan nantinya jadi karakter yang tak terkalahkan di dalam animenya. Nah, catatan nih guys, ini adalah anime-anime yang underrated semua. Jadi wajar banget kalau kalian belum kenal anime-anime yang nanti akan saya sebutkan. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Enviers. Nah, anti mainstream banget nih. Dimana anime ini anime magic, tapi karakternya isinya cewek semua guys. Jadi lu nggak bakalan nemuin lah karakter cowok yang ngeherem di dalam anime ini. Nah, jadi buat kalian nih ya yang nggak suka cowok-cowok yang deketin cewek banyak gitu, atau cewek-cewek banyak yang deketin satu cowok, ya sepertinya anime ini recommended banget. Apalagi kalian yang sukanya karakter betina-betina di dalam anime. Menceritakan mengenai sebuah permainan kartu yang dimana telah membuat terbukanya sebuah portal. Nah, gara-gara portal tersebut itulah akibatnya 3 dunia menjadi meluas dan menghubungkan 3 dunia berbeda sekaligus. Dan akibatnya dari semua itu adalah telah terbangkitnya sebuah kekuatan yang sangat misterius. Macam-macam kekuatan misterius itu terpecah dan terpencar memilih wadah. Nah, wadah tersebut itu adalah wujud para gadis belia guys. Nah, dari situlah maka dibuatlah sebuah akademi yang dimana dikhususkan untuk para gadis-gadis yang terpilih tersebut. Yang mana akademi tersebut itu bertempat di sebuah pulau yang cukup terisolir yang bernama Seiran, sebuah pulau Pasifik yang dikucilkan dan dijauhkan dari penduduk-penduduk. Ya mending lah ya anime ini daripada kalian harus ngefans terlalu tinggi sama Remar dan berantem sama cewek-cewek pecinta BPJS. Mending kalian suka sama ciwi-ciwi di dalam anime ini kan. White Knight Them. Nah, kali ini ada anime Cina guys. Jadi yang pasti itu bahasa dubbingnya ya bukan Jepang, tapi Cina. Ya kalau lu ngarep dubbingnya Jawa mah ya dubbing dewe ngono karo keluargamu sing metal-metal. Ceritanya ada gadis SMA yang bernama Linglong guys. Dia ini cantik tapi ceroboh, tidak punya teman satupun dan selalu saja tuh sendirian di kelasnya. Padahal ya dalam hati kecilnya itu dia ingin sekali tuh bermain dengan teman-temannya. Tapi ya dia ini seperti kita guys. Walaupun tidak punya teman di real life, dia ini punya teman-teman di dunia maya. Nah, Linglong ini menceritakan semua keluh kesahnya bersama dengan teman online-nya tersebut itu. Nah, pada suatu hari nih ya, teman online-nya si Linglong ini tidak pernah ada kabar lagi. Ya ngilang gitulah ya. Linglong mengirim pesan tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya ada sebuah paket yang datang. Dan ternyata paket tersebut itu datang dari temannya si Linglong itu guys, si teman online-nya itu. Di dalamnya ada surat yang bilang bahwa temannya Linglong itu sudah meninggal. Bayangkan saja nih ya, lu punya teman cuma satu doang, online lagi kan, udah klop banget tuh, dan dapat kabar beginian. Pasti lu bakalan ngerasain deh kesedihan Linglong ini guys. Nah, keesokan harinya nih, Linglong ini merasa sangat aneh pada dirinya karena dia ini bisa mendengar hewan berbicara dan bisa melihat yokai atau siluman atau hantu lah. Di saat Linglong ini ketakutan, dia ini berlari ke gedung olahraga karena siluman yang mengejarnya. Dan muncullah Dewa Bumi yang tampan yang menolongnya guys. Nah, pertanyaannya kenapa tuh Linglong ini bisa mengalami hal-hal aneh seperti itu? Nah, silakan kalian tonton animenya sendiri guys, karena anime ini ya lumayan bagus buat kalian tonton. My Holy Weapon atau Wode Nitian Senki. Nah, pasti jujur aja nih, kalian pasti jarang banget dengar judul anime ini kan. Anime ini itu sebenarnya keluaran tahun 2018 dengan judul aslinya yaitu Wode Nitian Senki teman-teman. Tapi cerita kali ini lumayan menarik nih, tentang seorang mahasiswa yang bernama Chang Tian.
Suatu hari dia ini menemui seorang pembunuh dengan nyawanya yang dalam bahaya. Pada saat yang paling berbahaya tersebut itulah dia ini memanggil sebuah senjata suci tanpa nama. Nah, senjata suci inilah yang nanti melindungi Chang Tian dari nasib buruk guys. Setelah itu tiba-tiba saja dia itu masuk ke dalam sebuah medan perang, di mana dia harus bertarung bersama dengan orang-orang yang seperti dirinya, orang-orang yang mampu memanggil sebuah senjata artifak guys. Last Period Owari Nakira no Monogatari. Walaupun kelihatannya anime ini tentang loli-loli manja ya seperti di judulnya guys. Emang loli sih loli, tapi ya loli di sini itu badas-badas guys. Period sendiri adalah panggilan bagi penyihir yang dapat mengalahkan spiral. Spiral itu adalah monster yang muncul dari isolasi. Nah, karena kemunculan makhluk-makhluk tersebut itulah para petualang yang memiliki markas di berbagai tempat di belahan dunia ini bersatu untuk melawan para spiral ini guys. Nah, Haru adalah seseorang yang ada dalam sebuah divisi guys. Dia ini mendapatkan sebuah tugas untuk menanganinya. Nah, namun ada masalah lain nih guys yang muncul. Terjadi sebuah pencurian misterius yang dampaknya dapat mengakibatkan divisinya ini bangkrut guys. Nah, disinilah kondisi tersebut itu memaksa Haru dan dua temannya untuk mendapatkan banyak pekerjaan agar dapat membangun kembali tuh divisi ke-8 atau divisinya guys. Yuki Yuna wa Yusa de Aru. Bayangkan saja guys, kalau di sekolah kalian itu ada eskul pahlawan, di mana di eskul itu lu harus tidak takut berkorban demi menjadi seorang pahlawan. Yang ikut ternyata cewek-cewek semua guys, kagak ada laki-lakinya. Yang cowok malah banci-banci semua guys, malah ngidol kayak BPJS gitu guys. Kisahnya sendiri dimulai dari kisah perjuangan para pahlawan pendahulu sebelum eskul pahlawan terbentuk. Pada tahun 298 di era para dewa, 3 orang gadis sekolah dasar terpilih untuk mengemban tanggung jawab sebagai pahlawan nih guys. Gila kan? Gadis sekolah dasar tuh dengan kekuatan yang diberikan oleh Dewa Shinju. Mereka ini harus melindungi tubuh Dewa Shinju agar tidak dihancurkan oleh entinitas misterius yang disebut dengan Vartex. Namun mereka bertiga ini tidak pernah menduga tuh kalau pertarungan mereka itu bakalan merenggut hal penting yang lebih dari mereka duga guys. Soushin Shoujo Matoi. Seperti di judulnya guys, anime ini tentang karakter yang bernama Matoi. Ya, dia ini adalah cewek guys, jangan salah, bukan cowok ya. Camkan itu. Pikiran lu itu piko mulu sih, jadi ya cowok-cowok terus. Karakter utamanya si Sumeragi Matoi ini tidak pernah tuh mengharapkan lebih daripada sebuah kehidupan yang normal. Tapi pada suatu hari harapan tersebut itu langsung buyar guys, ketika kuil Tenman mendadak diserang oleh seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, ketika itu ada seseorang nih yang segera melaksanakan ritual untuk memanggil dewa. Namun entah kenapa nih ya, dewa tersebut itu malah kemudian turun dan justru masuk ke dalam diri si Matoi ini. Dan ya secara tiba-tiba dia ini mendapatkan sebuah kekuatan dewa untuk berubah menjadi Taimado Shoujo yang dapat membasmi para roh jahat guys. Dan ya sekaligus nih ya, dia mendapatkan tugas baru, yaitu membasmi para roh jahat tersebut yang menyerang kota guys. Junketsu no Maria. Ceritanya masih tentang cewek yang bernama Maria guys, yang sangat membenci peperangan. Namun tidak seperti penyihir-penyihir lainnya yang bergerak di belakang layar. Dia ini akan turun langsung tuh ke medan perang dan menggunakan sihirnya untuk memaksa mundur kedua belah pihak yang sedang bertempur. Nah, karena tindakannya itu yang dianggap mengganggu aturan yang berlaku di dunia tersebut itu, maka malaikat Mikael pun diutus untuk menghukumnya guys. Maria pun ini sebenarnya hampir tewas di tangan Mikael. Tetapi Joseph, seorang pemuda yang selama ini menjadi penghubung antara Maria dan penguasa lokal di daerah tersebut itu, segera membelanya dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya nih ya, tindakan Maria itu ya tidak begitu-begitu jahat sih. Dia ini bisa membantu banyak orang guys. Nah, alhasil nih ya, si Maria ini lalu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dengan 2 ketentuan. Pertama, selamanya dia tidak boleh lagi tuh menggunakan sihir secara berlebihan. Dan kedua nih, seluruh kekuatan sihir miliknya ini akan seketika lenyap dan juga kehilangan kesuciannya nih. Jadi ya dia ini menjadi punya batasan nih, karena sebenarnya dia ini adalah orang yang tak terkalahkan guys. Kalau dibilang penyihir ya penyihir kuat dia ini. Cross and Stenshi Toryu no Rondo. Nah, ini karakter cewek lagi nih guys. Bang, kok cewek terus sih?
Ya emang begini guys, daripada lu nonton cowok-cowok piko yang belum sunat, yang cuma bisa joget-joget gak jelas kan, ngantri BPJS aja lu sono. Mending lu lihat cewek-cewek yang bisa tempur kan. Nah, dalam Cross Edge ini, unsur cerita fantasinya itu benar-benar terasa beda banget guys. Hampir ya seperti Mahoka Kuko no Retouseshi yang menggabungkan unsur teknologi dan sihir. Nah, karena ras manusia itu mendapatkan teknologi data yang telah berevolusi menjadi luar biasa, ras manusia ini bisa menundukkan semua peperangan, kelaparan, polusi, dan masalah-masalah yang ada di bumi ini guys dengan menggunakan kekuatan tersebut. Nah, karena kekuatan itulah manusia pada zaman tersebut itu dibedakan menjadi dua macam. Mana adalah manusia-manusia generasi baru yang bisa menggunakan mana atau sihir. Sedangkan Norma adalah manusia-manusia zaman dulu yang tidak dapat menggunakan sihir atau bisa kita sebut ya generasi cacat lah ya bahasa kasarnya. Diskriminasi pada zaman itu amatlah sangat tinggi guys. Orang-orang Norma ini akan dicap sebagai penjahat di dalam dunia ini guys. Bayi yang baru lahir pun akan langsung dipindahkan ke pulau yang sangat terpencil yang amat jauh dari negara-negara yang membuangnya. Lalu para Norma-Norma ini guys akan dilatih untuk bertempur dengan teknologi modern semacam robot gitulah ya. Nah, inilah awal dari cerita sang putri kerajaan besar yang bernama Edge, di mana dia ini adalah seorang Norma guys yang harus memulai kehidupan barunya yang penuh dengan cobaan, pengkhianatan, dan juga siksaan di dalam dunia tersebut itu. Bagus banget guys anime ini sumpah. Dunia yang udah maju, tidak ada lagi tuh kejahatan, tidak ada lagi tuh ya kemiskinan, manusianya itu hebat-hebat, tapi sebenarnya penuh dengan kekejaman. Yang jadi korban ya putri dari kerajaan itu sendiri guys. Nah, gila kan anime ini. Jadi pandangan lu kalau jadi keturunan raja itu enak, pala lu enak enggak sama sekali tuh digambarkan di dalam anime ini. Nah, itu aja sih anime-anime yang gua rekomendasikan kali ini. Anime magic, anime fantasi, anime action. Cuma karakter utamanya itu memiliki sebuah kekuatan yang tak terkalahkan guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini guys ya, biar gua bisa bagi-bagi handphone gitu kan, iPhone X gitu misalnya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya username Kompo Induriri. Sampai jumpa di next episode.